Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Turyani SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Saya berterima kasih kepada fasilitator dan pengajar praktik yang telah mendampingi, yaitu Ibu Meli Restuti SPD MM selaku fasilitator dan Bapak Pepi Ekawandana SPD selaku pengajar praktik. Pada kesempatan ini, saya mencoba mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Pada koneksi antar materi modul 1.3 ini terdapat pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak Ibu? Menurut saya, berdasarkan pembelajaran sebelumnya, pendidik adalah contoh atau teladan, fasilitator, motivator bagi murid sesuai filosofi Among Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani. Pendidik haruslah menyadari bahwa pendidik hendaknya menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, pendidik haruslah memahami tujuan pendidikan nasional yang diterjemahkan ke dalam profil pelajar Pancasila. Pendidik haruslah memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Keenam dimensi profil pelajar Pancasila tersebut adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya sesuai kekuatan yang dimilikinya dan menjalankannya secara kolaboratif. Agar dapat menciptakan visi yang sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif, dan sesuai peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi, maka dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Analisis konteks. Di sekolah saya, di SMA Negeri 1 Teluk Sebong, pembelajaran masih dilakukan terpisah-pisah, jarang melakukan kolaborasi, dan mata pelajaran eksak masih kurang disukai siswa dan dianggap mata pelajaran yang sulit. Pasalnya, kemampuan matematis numerasi murid masih rendah. Namun, pembelajaran tetap dilanjutkan sesuai tujuan pembelajaran dan terkadang masih ada murid yang materi prasyaratnya belum terpenuhi sehingga pembelajaran kurang menyenangkan bagi sebagian murid yang kemampuan dasarnya belum terpenuhi, dan
Pembelajaran tidak kontekstual karena pembelajaran tidak mengaitkan dengan kehidupan dan dilakukan terpisah-pisah seperti tidak ada keterkaitan dan kegunaannya. Di samping itu, hasil analisis dan rekomendasi menunjukkan bahwa murid harus dikuatkan agar memiliki motivasi intrinsik dalam belajar, memiliki kemandirian dan kreatif, mengkolaborasikan pemahaman yang didapat untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu mengembangkan pembelajaran kimia di SMAN 1 Teluk Subong yang menyenangkan dan kontekstual untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas murid menggunakan STEAM Project. Diharapkan prakarsa perubahan tersebut dapat mewujudkan peran pendidik sebagai pemimpin pembelajaran dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, serta dapat menguatkan profil pelajar Pancasila dan sesuai dengan peran guru penggerak sebagai pendorong kolaborasi. Pernyataan pemantik yang kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Di tugas demonstrasi kontekstual yang sebelumnya, saya telah membuat visi, yaitu menumbuh kembangkan murid yang merdeka, berbudi pekerti luhur sesuai profil pelajar Pancasila, dan mewujudkan iklim kolaboratif demi kemajuan peradaban Indonesia. Berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, saya melakukan revisi visi dan membuat rumusan visi menjadi menumbuh kembangkan murid yang merdeka, berdaya saing, dan berprofil pelajar Pancasila melalui iklim kolaboratif berbasis kekuatan. Merdeka, yaitu murid yang berkembang sesuai potensinya dan tangguh, yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Saya menambahkan kata berdaya saing, yang bermakna murid memiliki 4C, yaitu kemampuan berkomunikasi, kemampuan berkolaborasi, kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, serta memiliki kreativitas dan berinovasi untuk dapat bersaing di era 4.0. Berprofil pelajar Pancasila sesuai tujuan pendidikan nasional, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk mencapainya diperlukan iklim kolaboratif berbasis kekuatan atau inquiry apresiatif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.3. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.